datang dan juga tentunya selamat bergabung dalam acara Surya Female Fair 2021 Perempuan Punya Karya. Yang kali ini diadakan oleh Harian Pagi Surya dan juga Tribun Jatim Network. Perkenalkan, saya Jeng Lintang yang siang hari ini akan menemani para pengunjung Ciputra World Surabaya dalam acara ini sampai 1 jam ke depan dengan tentunya berbagai acara juga. Ada talk show yang nanti akan segera kita laksanakan. Tidak lupa bapak-bapak pengunjung, bapak ibu pengunjung yang ada di sini, kami mengingatkan untuk tepat memperhatikan protokol kesehatan. Pastikan tubuh dalam kondisi fit saat memutuskan pergi ke mall dan juga tentunya harus sehat ya bapak ibu. Kemudian juga harus tetap menggunakan proteksi diri yang lengkap. Serta mengusahakan untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan melakukan pembayaran untuk di beberapa tenan serta di shop-shop lainnya menggunakan cashless, pembayaran cashless. Baik, pada siang hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial juga tentunya, yaitu Dini Tri dari manajer Sayur Box Surabaya yang akan memberikan informasi dan juga sharing lewat talk show Digitizing Supply Chain of Fresh Produce in Indonesia, digitalisasi untuk petani Indonesia. Dan tentunya acara ini terselenggara dengan megah atas dukungan dan juga komitmen bersama antara Harian Surya, Tribun Jatim Network, dan seluruh sponsor yang kali ini ada Bank Jatim, Bank Indonesia, Universitas Airlangga, Rotary Club, The Alana Hotel, Sayur Box, Indosat Oredo, dan juga Mayora. Kolaborasi bersama Ciputra World Surabaya juga dilaksanakan, serta Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, Dekranesda Kota Surabaya, Uprintis, Rotary Club Jawa Timur, dan juga Sinergi Bicara. Awal tahun 2020, pandemi COVID-19 datang melanda Indonesia. Seketika segala aspek kehidupan mengalami kemunduran, semuanya serba terbatas dan juga dibatasi. Seluruh Indonesia bahkan dunia seakan terdiam sejenak untuk mengoreksi diri. Lini kesehatan, ekonomi, pendidikan dipaksa gerak cepat untuk beradaptasi dengan keadaan. Tak kecuali lini pertanian yang merupakan garda pangan terdepan di Indonesia. Dan senang sekali hari ini tanggal 20 Desember 2021 bertempat di Ciputra World Surabaya, kita semua berikhtiar bersama untuk bangkit dari keterpurukan dan juga tentunya bersama dengan Surya Female Fair 2021 Perempuan Punya Karya. Dari perempuan kita berikan panggung yang terbaik untuk bisa memajukan Indonesia. Pada Surya Female Fair hari ini, Harian Surya dan juga Tribun Jatim Network memperkenalkan platform Female Tell Your Story yang bertepatan dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2021 yang juga merupakan puncak acara kita yang nanti akan diadakan di hari ke-6 Bazar ini. Dan kebetulan hari ini tepat hari keempat ya dari bazar yang telah dilaksanakan. Dan kalau begitu dengan sangat hormat saya undang ke depan ya untuk sekaligus langsung melaksanakan talk show pada siang hari ini. Ibu Dini Tri, kami persilakan untuk maju, kami berikan tepuk tangan yang meriah dari Sayur Box. Silakan Ibu. Selamat siang, ini siang atau sore Ibu kalau boleh siang tahu? Mbak Lintang. Oh siang ya. Ini biar enak saya panggilnya Kak aja ya, karena Boleh. looknya sangat cantik sekali.
Kak Dini ya. Mbak Lintang juga cantik banget. Terima kasih, sehat-sehat ya Kak Dini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Dini boleh dong dijelaskan terlebih dahulu karena kan dari tadi Lintang sudah bilang bahwa Kak Dini ini merupakan apa tadi manajer ya? City Manager. Oke, itu. Ini merupakan city manager dari Sayur Box. Iya betul. Boleh Sayur Box dijelaskan Surabaya. terlebih dahulu mungkin ada beberapa pengunjung yang Sayur Box itu apa sih? Silahkan Mbak Dini. Ya, terima kasih Mbak Lintang ya atas kesempatannya. Jadi Sayur Box sendiri adalah platform belanja online ya, di mana kami menyediakan kebutuhan barang fresh, kemudian kebutuhan dapur juga yang bisa diakses melalui aplikasi kita. Seperti itu Mbak. Iya baik dan tentunya menarik sekali ya karena kalau dulu ibu-ibu kalau mau beli sayur ya harus bangun pagi ya. Ya betul banget dan agak sedikit repot ya. Agak sedikit repot karena rebutan kadang-kadang ya. Betul, Begitu rebutan, Mbak. Kang sayur datang kan sayur. Iya. Langsung lari dari kamar ya. Iya. Tapi sekarang udah dengan mudah tinggal ngeklik aja sudah bisa dan semuanya teratasi dengan Sayur Box. Iya betul sekali, apalagi ketika pandemi banyak orang yang worry ya untuk keluar rumah untuk belanja kebutuhan fresh. Nah jadi Sayur Box ini hadir sebagai solusi dalam pandemi COVID ini. Iya gitu. betul sekali, pandemi COVID ini banyak membuat kita tiba-tiba harus segera percaya dengan adanya digitalisasi karena kan sampai sebelumnya adanya pandemi gitu kan banyak orang yang kayak apa sih digitalisasi ini emang harus ya pegang HP terus gitu kan. Iya betul. Tapi sekarang udah mulai banyak yang ya, udah mulai beradaptasi dengan hal tersebut ya. Iya betul banget. Kalau gitu sebenarnya urgensinya kenapa kok harus ada Sayur Box untuk kehidupannya ibu-ibu yang biar tentrem ini tuh kenapa Mbak Dini? Ya boleh di show ke slide ya, saya ada sedikit gambaran. Oke. Oke, jadi ini sedikit terkait Sayur Box tadi ya Mbak ya. Urgensinya kenapa sih sebenarnya ada Sayur Box ya di sini gitu. Nah jadi dari founder kita Mbak Amanda Susantiko, waktu itu bertemu dengan petani yang ada di Bandung. Nah dari petani tersebut sering mengeluhkan bahwasanya untuk penjualan sayur itu relatif dihargai dengan harga yang murah. Kemudian dari sisi customernya juga kesulitan ya untuk mendapatkan akses secara langsung sayur yang segar dari petani. Nah dari situlah Mbak Amanda Susanti mencetuskan adanya Sayur Box dengan prinsip bahwasanya kita menyediakan berbagai aneka ragam sayur yang fresh langsung dari petani. Bahkan beberapa produk untuk kebutuhan dapur langsung dari pabrik dan supplier langsung ke tangannya customer seperti itu Mbak. Kalau boleh tahu sebenarnya waktu pertama kali ketemu dengan petani tersebut itu permasalahan apa sih yang menjadi sangat harus segera diselesaikan waktu itu kira-kira? Ya, jadi waktu itu ada dua permasalahan ya. Yang pertama terkait harga panen yang relatif rendah. Kemudian yang kedua dari akses penjualan. Nah dari petani untuk menjual langsung ke customer membutuhkan rantai distribusi yang sangat tangannya panjang. sangat panjang ya. Iya betul sekali harus melalui tengkulak 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu Mbak. Dan itu membuat akhirnya penghasilan petani jadi sangat kecil karena rantainya panjang sekali betul. ya. Rantainya panjang sekali dan harganya juga akhirnya relatif mahal seperti itu Mbak. Dan kemudian pandemi datang jadi kayak dilihat sebuah ada hole dikit nih untuk segera masuk ya untuk Sayur Box. Iya betul Kayak sekali. gitu. Ketika pandemi kan orang-orang khawatir ya untuk keluar rumah, kemudian langsung menyentuh produknya seperti itu. Nah ketika ada pandemi hadirnya Sayur Box langsung via online, dalam satu klik bisa dapetin barang fresh cepatnya. Baik, selain keuntungan yang semakin cepat untuk ibu-ibu atau mungkin pasti ada dong mas-mas yang juga hidup sendirian. Iya betul. Pasti juga banyak yang ngeklik Sayur Iya. Box ya untuk datang ke kosan atau ke apartemennya masing-masing. Nah ini selain itu keuntungan apa lagi sih yang mungkin bisa didapatkan mungkin dari pihak petaninya misal? Apa aja keuntungan yang didapatkan dari digitalisasi tersebut? Ya, yang pasti adalah di sini petani merasa sangat terbantu ya dari sisi harga kemudian akses. Nah, yang pertama kami dari Sayur Box selalu memberikan harga yang kompetitif gitu dibandingkan langsung dijual kepada tengkulak 1, 2, 3. Kemudian yang kedua mempermudah petani untuk mendapatkan akses langsung ke konsumen karena kita sudah digitalisasi ya
sekali klik langsung bisa dapatkan produknya. Dan yang ketiga ada kesustainability-an dari produk seperti itu Mbak. Jadi ketika customer pada musimnya ingin mendapatkan produk A gitu ya, nah dari petani akan siap-siap untuk mempanenkan produk A tersebut kayak gitu. Jadi di sini ada keseimbangan antara supply dan demand-nya. Oke, menarik sekali. Itu pun juga pastinya menjadi tantangan besar untuk Sayur Box ya, terutama betul sekali. Bagaimana caranya mengenalkan teknologi tersebut kepada pelaku pertanian. Ya, gitu betul, ya. Mbak. Ini mungkin boleh diceritakan Mbak, strateginya apa saja ketika bertemu dengan para petani, bagaimana cara meyakinkan bahwa masa depan pertanian Indonesia itu ternyata terletak di digitalisasi dan juga teknologi. Seperti itu Mbak Dini. Ya, jadi di awal-awal kita bertemu dengan beberapa kelompok tani ya, itu cukup sulit juga ya. Karena memang mostly petani kita kurang tereducate akan adanya digitalisasi seperti itu ya. Nah, jadi challenge kita adalah menginfluence para petani bahwasanya dengan digitalisasi ini kita bisa langsung untuk mengkat rantai supply antara produk pertanian langsung kepada customer. Dan yang kedua kita bisa mensustainabilikan dari produk pertanian langsung ke customer seperti itu Mbak. Nah, saat kita bertemu petani kita meyakinkan dengan cara bahwasanya dari tim kami akan menjaga dua proses tadi. Dari harga dan dari kestabilan produk kayak gitu. Dari kestabilan produk. Terus responnya Mbak gimana? Pasti kan aduh angel. Ya, apalagi mungkin kalau yang dari Surabaya kan pasti pakai bahasa Jawa kan ya. Iya. Untuk petani-petani kita. Dan kalau dilihat juga kan biasanya cukup lumayan susah untuk kita meyakinkan sesuatu gitu. Iya betul Mbak. Sebenarnya challenge yang paling susah ketika kita berhadapan dengan kelompok tani ini lebih kepada quality control ya Mbak ya. Nah, tidak semua produk pertanian itu kita serap. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan spesifikasi dari customer yang inginkan ya. Karena kan seperti yang kita ketahui harus nyampe ke customer dalam keadaan fresh. Nah, dari situ kita mengeduket para petani gimana cara mempertahankan produk segar dari petani langsung ke customer. Nah, di awal-awal itu memang butuh perjuangan yang sangat panjang ya untuk memberikan beberapa kayak edukasi tersebut, mulai dari edukasi terkait quality controlnya, kemudian terkait digitalisasinya. Tetapi alhamdulillah bisa berjalan lancar sampai sekarang. Alhamdulillah luar biasa, dan yang paling penting adalah SOP tetap harus menjadi nomor satu. Ya betul itu Mbak. Iya, jadi mungkin akhirnya dulu yang para petani ini mungkin kalau saya singkat cerita dengar-dengar gitu ya, dulu aku tak jadi petani aja lah. Kenapa? Karena orang tua aku juga petani. Padahal enggak cuman seperti itu. Iya betul. Padahal di dunia pertanian ada banyak sekali PR yang harus dikerjakan bersama gitu ya. Iya betul sekali Mbak. Dan kita juga tahu ya bahwa Indonesia merupakan negara dengan pertanian yang cukup luas ya. Dengan hasil pertanian sangat melimpah. Cuman untuk saat ini exposure untuk penjualan dari sisi pertaniannya itu untuk langsung ke customer sangat relatif sempit ya untuk sekarang. Tapi dengan hadirnya digitalisasi dalam satu klik genggaman aplikasi kita bisa mendapatkan produk yang segar kayak gitu Mbak, tanpa worry gitu ya keluar rumah. Bahkan tidak menutup kemungkinan ya untuk para petani ini bisa mengekspor sendiri. Ya betul sekali Mbak. Produk mereka. Berarti sekarang nggak cuman satu genggaman aja tinggal klik, tapi dunia ada di genggaman kita kalau tentang digitalisasi. Iya betul seperti sekali, itu. Mbak. Itu juga apakah banyak nggak petani-petani yang kayak nggak percaya, mosok saya mbak gitu kan, kayak bisa tak emangnya aku ini jualan petani, aku jualan beras, aku bertani, ini bisa aku sampai kirimkan ke luar negeri, itu gimana? Adakah harapan-harapan yang seperti itu disampaikan oleh para petani? Ya, di awal-awal memang ada beberapa petani yang hampir pesimis ya terkait hal tersebut ya Mbak ya. But kita coba untuk mengedukasikan kembali, mensosialisasikan bahwasanya pertanian kita itu maju. Dan kita mempunyai potensi yang sangat luar biasa sekali untuk menjual produk kita mulai dari internal kita Indonesia, bahkan di luar Indonesia sekalipun gitu ya, dengan digitalisasi tadi gitu. Bahkan kita sempat memberikan sosialisasi berupa pemasaran digital kepada para petani juga Mbak. Tugasnya banyak Sayur Box ini, mulia sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk Sayur Box. Yang pertama tidak hanya menjual,
Ya. tapi juga memberikan edukasi, ya kan? Kemudian juga tentunya terus semuanya dilakukan pastinya untuk kemajuan Indonesia. Iya betul sekali Seperti Mbak. itu. Bahkan petani nih yang paling dominan ya isunya adalah juga terkait funding ya Mbak ya, pendanaan ya. Jadi mereka terkendala terkait dana untuk ketika menanam bahkan ketika melakukan penjualan seperti itu karena kita juga menyediakan fasilitas itu Mbak untuk funding ke para farmer yang ada di sini. Luar biasa, ini sungguh mulia sekali dan apa ya maksudnya sebenarnya juga semakin kita tahu banyak kekurangan gitu ya di dunia pertanian ini juga ironi juga sebenarnya hal yang dilakukan setiap 4 bulan sekali. Kalau di pertanian ada beberapa 4 bulan sampai 6 bulan tapi ternyata masih ada saja kekurangan dana untuk. Iya betul. Itu kan menjadi aneh gitu padahal setiap tahun dilakukan setahun 3 kali sampai 4 kali mungkin ya 2 sampai 4 kali. Ya karena memang mostly pendanaan ini sekarang kan lebih banyak berasal dari tengkulak ya Mbak ya. Nah jadi di awal sebelum mereka melakukan penanaman itu dapat pendanaan dari para tengkulak. Tetapi ketika hasilnya sudah tumbuh tengkulak ini akan membeli dengan harga yang relatif murah. Betul. Di sini ini sih yang ini menjadi kendala untuk pertanian itu tadi ya. Iya. Nah kalau dari sayur boxnya sendiri kendala yang terbesar yang dialami ini kurang lebih berapa tahun sudah sayur box mengudara? Ya kalau untuk regional sayur box sendiri kita udah berdiri dari 2017 Mbak. Ya untuk Surabaya kita baru ongoing di Juli 2020. Wow baru banget ya. Ya. Masih sekitar berapa bulan itu berarti masih anak kecil ya. Kalau ibarat manusia. Ini apa nih kendalanya? Apakah harus segera running, harus lari biar ngikutin yang ada di regionalnya sana yang di Jakarta gimana tuh? Ya. Jadi untuk Surabaya sendiri kita memang punya strategi khusus ya untuk ekspansi secepatnya ya. Karena market Surabaya literally different dengan Jakarta Mbak. Oh. Ya, jadi kalau Jakarta ini kan secara traffic sangat sibuk orang-orangnya ya, padat lalu lintasnya ya Mbak ya, macet kan. Nah, jadi mereka enggan untuk berbelanja langsung ke offline store. Nah, sedangkan di Surabaya kita masih bisa kan ini mengendarai mobil sendiri. Masih. Iya, untuk belanja sendiri kan ya Mbak ya. Nah, jadi educate terhadap penggunaan aplikasi online untuk berbelanja fresh product itu masih minim di sini. Jadi beberapa orang masih agak kurang tertarik ya untuk belanja fresh product via aplikasi online Mbak. Nah di situ sih strategi kita untuk mendevelop dan menginfluence beberapa customer kita bahwasanya kita ini bisa loh memberikan jaminan kualitas yang sama dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang beli di beberapa offline store gitu. Betul, bahkan kalau pengalaman saya juga udah pernah nih kebetulan. Wah mantap Mbak Lintang. ngeklik di sayur box. Menurut saya malah justru lebih clean gitu ya, bersih. Terus saya tinggal nunggu aja di kosan. Iya, betul. Tiba-tiba hadir ketok-ketok ya kan, paket gitu. Hadir dengan keadaan yang sangat clean sekali, bersih dan saya tinggal pakai aja, mungkin tinggal mencuci ulang padahal yang saya yakin itu juga sudah cukup bersih. Iya, betul. Karena kita memang benar-benar menjaga secara kualitas ya Mbak ya, mulai dari ketika datang dari petani hingga datang ke tempat kita sampai kita mendistribusikan langsung ke tangan customer. Dan bahkan kita juga memberikan garansi bahwasanya jika ada produk kita yang dirasa kurang bagus gitu ya, customer sangat bisa sekali untuk melakukan refund dana atau minta ditukar dengan produk yang lebih bagus lagi gitu. Saking sayangnya kita sama customer Mbak. Sayang sama customer, sayang sama petani. Aku juga sayang sama Mbak Dini ya. Aduh makasih Mbak Dini. Iya luar biasa sekali dan juga tentunya kalau misalnya membicarakan tentang promo dan lain sebagainya memang pasti akan ada kendala dan juga pasti juga ada sukanya nggak cuma melulu duka. Kalau untuk sekitar 1,5 tahun ini di Surabaya sendiri Mbak, itu apa aja sih yang sudah dirasakan sukanya ini feedback dari customer itu seperti apa? Ya. Jadi kita kan hampir 2 kali ya Mbak ya, ada fase COVID ya, yang sebelumnya varian varian 1, yang pertama kali, kemudian gelombang kedua di bulan Juli kemarin. Varian Delta ya. Nah, di situ saya terharu ketika dapat review bintang 5 ya dari customer dan bahwasanya ada sedikit testimoni customer ini belanja ke sayur box untuk
keluarganya atau saudaranya yang sedang karantina atau isoman. Aduh luar biasa. Nah, ya. Merinding saya Mbak kalau mengingat hal itu. Ya, dari situ saya dan tim merasa semangat ya Mbak. Oh, kita berarti benar-benar sangat membantu para customer ya di era Covid yang sekarang dengan digitalisasi produk pertanian ini gitu. Itu dari customer Mbak. Kemudian dari petani pun bahkan merasa sangat terbantu dengan hadirnya kita ya. Yang semula mereka itu relatif kurang stabil ya dari sisi supply and demand. Dengan hadirnya kita memberikan forecast terkait supply dan demand yang akan ada nantinya kepada para petani. Sehingga para petani ini benar-benar sangat tepat sekali untuk menanam apa yang dibutuhkan oleh customer. Kayak gitu Mbak. Iya, mengingat-ingat masa itu pasti tentunya juga menjadi kita nggak cuman menjual produk, ya, betul. tapi kita juga memanusiakan manusia, ya kan? Betul, Mbak. Kita memberikan ruang untuk para petani, juga memudahkan untuk customer tentunya ya. Ini kan pasti Sayur Box hadir untuk solusi. Iya betul kan? sekali Mbak. Dan sepertinya kalau misalnya dari tadi kita dengarkan bersama perbincangan dengan Mbak Dini tentang Sayur Box ini juga sangat positif sekali ya Mbak Dini. Iya. Mbak Dini sendiri sebenarnya apa sih yang dilihat dari Sayur Box gitu ketika semuanya berjalan dengan sesuai harapan. Kira-kira 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan Indonesia ini akan menjadi seperti apa sih dengan digitalisasi pertanian yang akan ada gitu Mbak Dini. Ya, dari gambaran kita ya Mbak ya, ekspektasi kita bahwasanya 5 tahun hingga 10 tahun ke depan Indonesia itu bisa sangat-sangat mandiri sekali dan maju dalam bidang pertanian. Bahkan kita bisa mensuplai pertanian kita itu sampai ke luar negeri jika dari petani kita itu benar-benar terdidik seperti itu Mbak dan sangat dibantu dari sisi pendanaannya. Nah, dengan adanya digitalisasi ini serta menstabilkan antara supply dan demand ya dengan petani dan customer, kita sangat yakin sekali bahwasanya tidak ada lagi ya hasil pertanian yang tidak terserap. Pada saat ini kan masih banyak nih Mbak ya berita-berita betul. petani kangkung, atau petani cabai gitu ya. Apalagi sekarang cabai lagi mahal-mahalnya Mbak. Iya betul, demo gitu ya karena tidak terserap dengan baik gitu atau harga anjlok gitu Mbak ya, telur harga anjlok kayak gitu kan. Nah kita nggak pengen sih adanya yang ketidakseimbangan harga kayak gitu. Kalau ngomongin tentang harga anjlok sama harga naik gitu Mbak ya, itu sebenarnya mana yang lebih sangat susah untuk para petani itu Mbak ketika menghadapi hal itu? Ketika itu surplus atau gimana? Yang sangat susah ketika minus Mbak. Ketika minus ya betul, ketika harganya sangat anjlok turun ke bawah. Iya ketika anjlok sekali. Berarti kan artinya biaya produksi atau biaya pertanian yang dikeluarkan oleh para petani ini tidak cukup dengan profit yang didapatkan. Dan kalau dilihat dari sejarahnya kayaknya Indonesia setiap tahun pasti ada masa seperti itu. Itu yang menjadi isu kita. Itu yang mungkin nanti kalau misalnya mudah-mudahan ya kita semuanya di sini bersinergi ya untuk memajukan lagi 5 tahun ke depan dunia pertanian menjadi lebih war lagi di Indonesia. Kan kita juga disebut kita banyak sekali Indonesia punya pulau-pulau dengan air yang melimpah gitu kan, tanah yang subur. Masa iya kita kalah gitu ya Mbak? Iya betul Mbak, jangan sampai kita kalah ya dengan negara Jepang seperti itu atau Thailand bahkan Thailand ya atau tetangga kita Malaysia. Ya, apapun itu meskipun kalah atau menang sebenarnya bukan itu yang kita harapkan, tapi yang jelas proses dari Sayur Box sendiri untuk mengeduket dan juga melebarkan digitalisasi di Indonesia gitu ya Mbak. Harapannya seperti apa dan mungkin ada next project yang diberikan Sayur Box untuk customer tercinta apa aja Mbak, silakan. Ya, jadi kita untuk Sayur Box sendiri, untuk petani kita akan lebih gencar lagi ya Mbak ya untuk mensosialisasikan dan mengedukasi terkait digitalisasi di bidang pertanian ini gitu. Kita juga sedang melakukan program tanam bersama dengan para petani, jadi petani akan diimbau untuk menanam benar-benar produk yang sangat dibutuhkan oleh customer. Dan kemudian dari sisi customer sendiri kita juga selalu ya mengimprove service yang kita berikan. Jadi agar customer happy dan kita pun juga happy, seneng ya belanja di Sayur Box, akhirnya hasil pertaniannya bisa terserap dengan baik. Luar biasa, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Sayur Box. Thank you Mbak Lintang. Iya sama-sama. Next projectnya Mbak, barangkali ada promo yang bisa disampaikan sekarang untuk para pengunjung.
dijelaskan juga booth-nya di mana mungkin yang bisa didatangi, aplikasi dan bagaimana harus dilakukan oleh para pengunjung. Betul. Oke, jadi untuk dalam minggu ini kita ada promo khusus ya atau program khusus namanya Spekta. Jadi Spekta ini diskon untuk beberapa produk yang sangat-sangat menjadi sales item kita, top sales item kita mulai dari sembako, kemudian buah dan sayur juga. Diskonnya dari 20% hingga 45% loh Mbak. Wow, Ya. diskonnya ada banyak, ada 45%, ada 24. Ini aku juga sudah dikasih tahu sih sebenarnya tadi sama Mbak Dini dibisikin apa aja sih yang diskon gitu katanya. Ada apel Fuji ya, Iya, benar, diskon 45%, kemudian ayam boneless 24%. Kemudian kalau misalnya ini yang paling dibutuhkan ibu-ibu nih, apalagi yang sekarang lagi banyak digalangkan adalah hidup sehat. Jangan lupa memasak dengan minyak sayur. Nah ini ada diskon juga sebesar 29% dari Sayur Box. Nanti bisa ini barangkali saya tanyakan dulu ya. Halo, selamat siang para pengunjung Ciprota World. Siang dan sore halo. Ini sudah pada download aplikasi Sayur Box? Sudah benar? Coba-coba lihat kan gini ya. Kita ini aja, kita palakin aja mereka sekarang buat. Iya boleh. Download ya, coba-coba. Ayo kami mohon bantuannya ini ya. Untuk mendownload sekarang juga Sayur Box ya. Aplikasi Sayur Box yang tentunya juga nanti pasti nggak banyak kok mudorotnya apa ya bahasa Indonesia, mudorot itu saya jadi bingung. Oh, sangat bermanfaat sekali Mbak. Pasti sangat bermanfaat gak ya. Ada ruginya kok kalau. Gak ada ruginya. Nah itu, jadi monggo silakan Bapak Ibu untuk mendownload sekarang di App Store ataupun di Google Store ya. Coba lihat sih HP-nya, halo, coba aku mau dilihatin dong HP-nya apakah udah pada download untuk Sayur Box-nya. Boleh ya? Kita kasih waktu Mbak sambil boleh Mbak Lintang. Sambil kembali lagi membicarakan tentang kita berdiri dulu sambil ngeliatin. Kita soalnya kalau berdiri nanti mengintimidasi mereka. Biar segera download ini kok Kak longgo-longgo wong loro iki ngono. Iya. Selain di aplikasinya mungkin kita bisa dapatkan informasi apa aja dari Sayur Box ini lewat mana Mbak Dini? Ya, jadi untuk mendapatkan informasi Sayur Box sangat mudah sekali Mbak ya, aksesnya kita terbuka lebar. Teman-teman bisa cari aplikasi kita atau cari informasi terkait Sayur Box di website sayurbox.com. Kemudian di Instagram @sayurbox, khusus untuk Surabaya @sayurboxsurabaya. Ya. Dan semuanya layanan 24 jam ya Mbak? Iya siap 24 jam Mbak. Baik, sekali lagi coba kita lihat, kami mau lihat HP-HP-nya coba. Sudah di-download semuanya, kayaknya udah pada wow luar biasa, terima kasih dan sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah untuk Sayur Box dan untuk seluruh pengunjung Ciputra World Mall Surabaya. Baik silakan duduk lagi Mbak. Thank you Mbak Lintang. Baik kalau begitu kita kalau dari tadi saya terus ya Mbak yang tanya. Jadi boleh sekarang kami persilahkan para pengunjung untuk ikut bertanya kepada Mbak Dini seputar tentang Sayur Box dan juga alhamdulillah nanti kita ada beberapa goodie bags yang akan dibagikan. Kali ini diberikan oleh Bantex dan Giotto. Kami persilahkan Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya monggo. Langsung maju aja ya. Oke, silakan. Silakan ke sini Mbak Dini, boleh duduk dulu nggak apa-apa. Oh mau berdiri juga Mbak Dini ini sangat sopan ya orangnya. Silakan, ini dari mana Mas? Saya Ahmad dari Sidoarjo. Mas Ahmad dari Sidoarjo, baik silakan Mas Ahmad. Yang saya tanyakan tadi belum dijelaskan Sayur Box itu ada di kota mana aja sih gitu. Dan nextnya bakal ekspansi di mana aja gitu. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Kayaknya Mas Ahmad ini sukanya traveling ini aku yakin. Karena dia udah siap-siap mau kemana ya. Oke, mungkin boleh satu lagi penanya ya. Oh ya boleh. Ada lagi? Boleh, silakan. Bapak. Oke, selamat siang Mbak, saya dengan Kurniawan. Ya siang. Saya ada dua yang mau saya tanyakan sih tentang Sayur Box. Itu berarti untuk mekanismenya
ada petani yang mau kerjasama dengan pihaknya Sayurbox itu, dari pihak petaninya bisa langsung daftar ke Sayurbox atau mungkin tertentu aja Sayurbox sudah menseleksi mungkin daerah mana aja yang bagus, tanahnya atau apa mungkin kualitasnya supaya bagus. Itu yang pertama. Kalau memang nanti ada petani atau komunitas yang mendaftar, daftarnya kemana. Lalu yang kedua, apakah sistemnya itu mengambil dari beberapa hasil dari petani tadi, setelah diambil, habis itu dibantu untuk menjualkan gitu ya. Nah, padahal untuk yang sayur maupun buah kan ada masanya juga. Nah, mungkin hanya masanya mungkin anggap aja 2-3 hari kan, kalau nggak laku kan bisa busuk. Ya, Nah, betul, itu seperti apa mungkin untuk yang barang-barang yang mungkin yang nggak kejual gitu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kurniawan. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Oke. Baik, gimana kita sambil duduk lagi Mbak Dini? Kita boleh menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mas Ahmad ya tadi. Ya, oke, Boleh. terima kasih Mbak Lintang. Terima kasih Mas Ahmad untuk pertanyaannya. Jadi Sayurbox sendiri saat ini ada di 3 kota utama ya, di Jakarta, kemudian di Surabaya dan di Bali. Nah, untuk nextnya plan kita akan ekspansi ke beberapa kota penting yang ada di Indonesia ya. Ada di Malang, Gresik, kemudian di Jawa Tengah juga akan kita achieve ke situ, kemudian dan Medan Mbak. Wow, jadi banyak sekali nanti kalau mau ke Medan tinggal kesan ada Sayurbox. Ya. Terima kasih Mas Ahmad mungkin sudah terjawab ya. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi silahkan Mbak Dini. Pertanyaan dari Pak Kurniawan ya. Ya, oke. Yang pertama tadi itu terkait mohon maaf kalau saya lupa diingatkan ya Mbak Lintang. Boleh ya Pak Kurniawan ya? Ya. Jadi untuk Sayurbox sendiri kita bekerja sama dengan petani itu semuanya ya Pak ya. Kita tidak ada seleksi atau pilih-pilih. Jadi siapapun petani yang memang ingin bekerja sama dengan kita sangat terbuka sekali. Nah, untuk beberapa produk yang akan disuplai dari petani ke kita, itu kita memang ada kriteria khususnya karena memang kita harus menyesuaikan dari segi quality controlnya ya. Nah, cara untuk bergabung dengan Sayurbox selaku petani boleh bisa mengirimkan email ke purchasing@sayurbox.com atau mungkin bisa juga via saya langsung gitu ya Mbak ya kalau misalnya ingin bekerja sama. Kemudian yang ketiga terkait produk-produk yang sangat gampang ya untuk basi dan memiliki masa yang sangat pendek, cepat rusak, contohnya beberapa sayur hijau. Nah, itu kami memang benar-benar menyediakan fasilitas untuk menjaga kualitas dan kontrol terhadap produk-produk tersebut. Karena kita ketahui bahwa produk-produk yang harus sampai ke customer merupakan produk yang sangat segar dengan kualitas yang baik. Nah, jadi kita membatasi beberapa produk yang memang punya potensi untuk cepat rusak. Kita batasi berdasarkan demand yang ada di market. Jangan sampai kita supply melebihi dari demand yang ada. Akhirnya nanti jatuhnya malah ke produk waste atau produk rusak. Dan ini sangat menyayangkan petani ya. Petani udah capek-capek menanam dengan banyak tetapi tidak ada daya serap kayak gitu. Itu yang bisa kita fasilitasi ke petani terhadap produk-produk tersebut. Baik, terima kasih Mas Kurniawan dan juga Mas Ahmad sekali lagi mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi ya. Dan sepertinya mungkin kita boleh lagi melihat ke dalam layar ya. Ya, boleh. Yang mungkin bisa kembali di refresh ulang udah apa aja tadi yang kita yang akan dijelaskan oleh Mbak Dini. Silakan Mbak Dini. Oke, jadi ini sih sebenarnya gambaran urgensinya ya Mbak ya. Kenapa sih Sayurbox itu ada dan bagaimana sih secara operasionalnya bisa membantu petani yang ada di Indonesia ya. Jadi dengan menggunakan teknologi, kita langsung source atau mengambil hasil produk dari petani, kemudian kita langsung floor kepada customer kita. Nah, di sini kita ada proses yang namanya cutting atau memotong rantai distribusi dan memotong rantai dari waste produk tersebut. Jadi kita memberikan keuntungan kepada dua pihak, yakni petani ataupun pabrik dan customer kita seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran ya Mbak ya, bahwasanya kalau dulu ya, yang atas itu kalau dulu dari petani, kemudian hasil produk itu melewati beberapa tengkulak atau trader ya, first trader, kemudian second, third dan lain sebagainya, hingga baru masuk ke ranah retail. Nah, setelah masuk ke retail, baru masuk juga ke beberapa UMKM, kemudian beberapa toko-toko kecil gitu ya, atau penjual buah atau penjual sayur biasanya baru ke consumer. Nah, pasar ya? Iya betul, atau pasar juga gitu Mbak. Nah, dari sini kita lihat kan
dari sisi harga dan dari sisi waste-nya ya. Jauh Ya, sekali. jauh sekali gitu Mbak. Di Iya, situ iya. panjang ya, lainnya panjang, tren lainnya Iya, panjang iya. sekali. Nah, itu sih, itu kondisi sebelum sebelum ada digitalisasi seperti itu ya. Nah, kemudian after digitalisasi, nah dari situ kita melihat bahwa oh ini harus ada gitu, ini harus ada digitalisasi harus ada, di mana kita harus memotong rantai yang sangat panjang ini gitu. Nah, ketika rantai supply ini kita potong, jadi seperti apa? Nah, jadi seperti yang ada di gambaran kedua, Mbak. Dari farmers, kemudian trader bisa lewat ke sayur box atau maybe kita langsung jam ya dari farmer ke sayur box, kemudian bisa langsung ke agen atau bahkan kita langsung next to our customer kayak gitu. Dari sisi harga, kemudian dari sisi kualitas atau waste-nya gitu ya, itu ada banyak sekali penurunan ya. Nah, kita lihat di atas itu. Kalau misalnya dari farmer sampai rantai yang panjang 700%. oh iya gitu. betul sekali Mbak. Luar biasa. Nah, sedangkan kalau kita pakai sayur box, kita ada yang digitalisasi itu bisa motong banyak Mangkas banget. 500% jadi cuma 200% ya kalau dari betul data sekali, ini. Mbak Betul. Lintang itu. Nah, jadi memang di sini kita melihat bahwasanya digitalisasi ini tuh sangat-sangat berpengaruh sekali kayak gitu. Cuman memang itu tadi challenge-nya banyak ya, challenge di lapangan tuh banyak, mulai dari kita ke petaninya, kemudian petani ke kitanya, kita ke customernya, customer ke kita kayak gitu Mbak. Iya, luar biasa. Ini tadi kalau membicarakan tentang bagaimana sangat panjangnya yang menjadi pertanyaan yang menjadi PR itu tadi ya seperti Iya. ini. Mungkin bisa lanjut slide selanjutnya ya. Nah, ini gimana Mbak? Ya, nah ini pasti mungkin ada yang penasaran ya. Gimana sih saya belanja produk sayur box kok datang tuh masih dalam keadaan seger gitu. Iya. Kok kembali lagi? Kayaknya masih pengen saya jelasin. Iya, kayaknya tuh pengen terus-terusan ngobrol Iya, sama Mbak betul, Dini gitu. Nah ini silakan Mbak Nah, Dini. jadi model operasionalnya sayur box tuh seperti apa sih? Kok ketika saya beli produk sayur box tuh dalam keadaan masih fresh ya? Iya, Nah, itu makanya- juga pertanyaan saya juga. Ya, Mbak Lintang beli atau check out malam ya? Betul. Ya, kemudian baru datang kan besok paginya. Pagi, tapi benar. kondisinya langsung fresh gitu kan? Iya. Nah, jadi ini kita ada 4 tahapan ya, Mbak, 4 langkah gitu ya dalam sistem operasional kita. Yang pertama kita ada direct sourcing dan purchasing dari farmer atau dari pabrik. Jadi kita tentukan produk-produk yang sesuai dengan kondisi market yang ada di Surabaya seperti apa. Produk yang menjadi top sales-nya itu seperti apa gitu ya. Dan yang kualitasnya sangat memenuhi dengan customer ya sayur box seperti apa. Kemudian yang kedua, setelah datang dari farmer atau dari pabrik, itu langsung akan kita storage di tempat kita. Jadi sayur box punya beberapa warehouse Mbak atau gudang. Iya. Jadi di Surabaya sendiri kita ada 2 gudang. Kemudian ada 1 gudang juga di Malang. Jadi total untuk area Jawa Timur ini kita ada 3. Ada 3 ya, Surabaya 2 dan Malang 1. Iya betul, dan next tahun depan kita akan memperbanyak lagi nih jumlah warehouse-nya. Pasti, karena semakin banyak orang yang mengenal sayur Ya, box, betul semakin sekali, banyak Mbak. kebutuhan. Nah jadi produk-produk tadi yang sudah kita sepakati dengan petani dan pabrik apa yang mau diambil, itu akan kita storage atau kita simpan di warehouse kita. Nah kemudian di proses warehouse itu kita juga nggak asal handle ya Mbak ya, karena kita harus menjaga benar-benar kualitas produknya kayak gitu. Nah kita terapin beberapa SOP yang sangat ketat gitu ya, mulai dari penjagaan kualitas produknya, Pemilihan Iya, betul. produknya, betul. Bahkan teman-teman karyawan kita yang ada di warehouse itu juga harus pakai safety tools yang ada gitu Mbak. Harus terjaga kehigienisan produknya gitu. Jangan sampai produk yang datang ke customer itu ada yang tercemar kayak gitu Mbak. Jadi benar-benar kita jaga di warehouse kita. Kemudian next dari warehouse kita lanjut ke proses logistik atau pendistribusian produk tersebut. Nah ini hal yang sangat krusial juga ya. Jangan sampai produk yang dari petani kemudian kita simpen, udah kita sayang-sayang nih ya, biar tetap bagus, tetap seger. Jangan sampai, Mbak, jangan sampai di jalan ini mengalami penurunan kualitas kayak gitu. Betul. Nah jadi setiap mitra atau kurir dari sayur box akan selalu kita train. Iya. Kita kasih educate ya gimana sih cara untuk melayani customer yang baik, Iya. cara handling barang secara safety seperti apa. Bahkan mulai dari senyumannya itu harus ke kanan atau Ya betul Mbak. Bahkan Iya. untuk tag foto sebagai bukti bahwa produknya udah diterima, kita ada standar ada prosedurnya standar, Mbak. Iya, oke. nggak asal mutu gitu ya. Iya Mbak. Iya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada proses yang namanya open source demand. Artinya adalah
dari semua operasional sayur box ini kita sesuaikan dengan demand yang ada di market kayak gitu. Kita melakukan sesuatu itu karena pasti ada alasannya. Ya, betul. dalam artian kita menjual sesuatu atau memprovide sesuatu itu karena memang ada demand-nya ya Mbak, Iya, ada kebutuhannya. ada kebutuhan, ada Iya. solusi yang harus Iya, ditawarkan. betul sekali Mbak. Nah, ini sih gambaran umum bagaimana ya operasional sayur box itu. Baik, ini kayaknya ya kalau dilihat dari sini tuh kok panjang banget gitu. Padahal kalau misalnya tetap kita kembali lagi ke slide yang tadi, tetap panjangan kalau misalnya nggak ada sayur box ya Mbak Iya, ya. benar-benar. Kalau Mbak. ini yang jelas sudah dengan 200% itu tadi, Iya. yang awalnya cuma 700% harganya, tapi ini semuanya dilakukan dengan berbagai persiapan yang matang ya. Iya. Baik, boleh mungkin kita bisa lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Boleh. Oh, ternyata thank you. Sama-sama. Iya. Rupanya sudah Kejutan ya, selesai. Mbak? Oh ya, perpanjangnya tadi, panjangnya usaha yang dilakukan oleh Sayur Box ini tentunya menjadi baik kalau misalnya akan dijawab oleh seluruh customer, ya saya membutuhkan Sayur Iya, Box. betul sekali. Ya mudah-mudahan setelah ini pengunjung yang ada di sini pastinya Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Dan juga tentunya habis ini langsung check out Mbak semuanya ya. Iya. Amin, alhamdulillah. Amin, dan juga tentunya pastinya lebih memudahkan. Iya. Kita tidak hanya menggenggam satu klikan saja di HP kita, tapi kita justru menggenggam seluruh Indonesia dengan bersinergi bersama ya. Iya, betul Mbak. Kita memberikan tentunya edukasi dan juga kita membesarkan lagi Iya. dunia pertanian di Indonesia sehingga benar-benar bisa jadi yang mendunia. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak sekali lagi sharing dan informasinya Ya, dari Mbak Mbak Dinitri, Ya. City Manager Sayur Box Surabaya. Dan juga tadi ada beberapa yang sudah ikutan Q&A, ya kan? Yang tentunya akan mendapatkan goodie bags ya dari Bantex dan juga Giotto. Mau diserahkan sekarang atau nanti? Oke, sekarang ya. Kalau gitu saya undang kembali Mbak Dini. Iya. Silakan Mas Kurniawan dan juga Mas Ahmad untuk maju ke depan. Saya mohon bantuannya Mbak Dini untuk menyerahkan ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Ahmad dan juga Mas Kurniawan. Dan juga mungkin kita bisa foto bersama dulu ya Mbak Dini bersama dengan teman-teman pengunjung yang ada di sini. Kita boleh turun dulu. Kasihan loh Mbak Dini nih saya ajakin naik turun sekali lagi. Mbak Dini silakan duduk di kami di sini dulu Mbak Dini. Iya, nggak apa-apa Mbak Lintang. Terus. Menemani saya Mbak Dini sekali Ya. lagi kami ucapkan terima kasih banyak Ya. atas penjelasannya, insight-nya, ilmunya tentang bagaimana cara berbagi dengan para petani Indonesia. Ya. Dan juga tentunya kita akan kembali memajukan, kita bersama-sama bangkit dari pandemi COVID-19. Amin ya Rabbal Amin, dan alamin. juga tentunya untuk menjadi Indonesia yang lebih maju lagi. Amin. Sekali lagi terima kasih dan juga untuk teman-teman terima kasih banyak. Mungkin aku akan jelasin lagi ya untuk yang tadi apa aja promonya yang ada di Spekta ya. Untuk promo minggu ini bisa dilakukan langsung di aplikasi dan boleh juga ke standnya nanti ya, stand Ya, Sayur Box. betul. Bisa mendapatkan diskon untuk minyak sayur sebesar 29%, apel Fuji diskon 45% Ya. dan juga ayam boneless 24%. Dan katanya nanti
akan ada flash sale ya. Ya betul. Yang akan dilakukan. Ya nanti sore akan ada flash sale. Nanti sore akan ada flash sale yang harus langsung dipantengin di aplikasi Sayurbox atau di IG @sayurbox_Surabaya. Iya betul sekali Mbak Lina. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Sayurbox. Dan terima kasih Mbak Lina. Dini. Sukses selalu ya. Ya, kita harus ini ya. Salamnya nggak boleh deket-deket. Oh, iya. Baik, kami persilakan untuk kembali Mbak Dini. Baik, itulah tadi kita sudah saksikan bersama talk show digitizing supply chain of fresh produce in Indonesia.